Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, serta kemurahan rezeki. Baik, semangat pagi mitra NASA yang tercinta, juga sahabat petani yang berbahagia dimanapun berada. Dalam perjumpaan kali ini saya akan membahas tentang pestisida organik dari NASA. Oke, yang di hadapan saya ada dua produk, yaitu BVR dan juga Glio ya. Kita akan membahas satu produk dulu, yaitu Glio. Dan dalam pembahasan kali ini teman-teman jangan tergesa-gesa untuk meninggalkan channel ini, karena yang akan kita bahas kali ini sangat-sangat penting sekali. Dan juga jangan tergesa-gesa untuk ingin tahu bagaimana cara aplikasinya. Di sini nanti akan saya jelaskan juga. Glio ini merupakan pestisida organik. Ini hadir di tengah-tengah kita dan ini menjadi solusi atas persoalan-persoalan para petani dan pekebun ya, yang notabene sekarang ini banyak sekali hama penyakit yang dikeluhkan oleh para petani ya. Dan Glio ini menjadi solusinya. Namun sebelum itu saya akan sedikit flashback ke zaman dahulu. Dulu kita ingat, pada zaman dahulu itu belum ada pestisida, belum ada fungisida, belum ada herbisida, apalagi pupuk kimia. Belum ada. Nah, dulu kita sadar, kita melihat sejarah, itu pertanian kita sukses, tapi percepatan pemanenan itu agak lambat. Tapi itu dampak negatifnya. Nah, dampak positifnya apa? Petani tidak perlu banyak pestisida, tidak perlu banyak pupuk, syukur tancap saja sudah tumbuh, sudah panen. Ya, itu dulu. Dan hama pun sangat sedikit sekali. Hama penyakit sangat sedikit sekali. Tidak merajalela seperti saat ini, seperti yang para petani sekarang keluhkan. Berbagai macam hama penyakit pada tanaman dikeluhkan oleh para petani. Kenapa seperti itu? Karena zaman dulu itu alam itu masih terjaga, sehingga bakteri-bakteri penyakit itu masih ada yang mengendalikan. Hama penyakit itu juga ada di zaman dulu, juga ada sebenarnya ya. Hama sudah juga ada, tapi di situ ada yang mengendalikan secara alami. Jadi tidak sampai meledak seperti yang kita rasakan di saat ini, karena di situ ada pengendali hama alaminya. Nah, teman-teman, di zaman yang modern ini tentu kita ingin percepatan panen tanaman kita itu lebih cepat, hasil panen lebih berkualitas, biaya pupuk lebih ringan, dan juga hama penyakit tentunya ingin semakin berkurang. Harapan kita kan seperti itu, sehingga petani sukses. Nah, apa mungkin? Nah, kalau kita menciptakan keseimbangan alam di alam pertanian kita sendiri, itu bisa. Namun kalau itu tidak segera kita kendalikan, maka ya mohon maaf, Anda akan terlalu banyak anggaran untuk mengendalikan itu semua. Nah, di sini ada yang sangat efektif teman-teman, namanya Glio. Glio ini akan mengendalikan penyakit atau hama pada tanaman, seperti jamur upas pada tanaman kopi, ada juga busuk buah pada tanaman kakao, bawang berambang yang buler itu roboh atau batang bawahnya membusuk ya. Ini sering ya kita alami ya. Dan ada juga cabai yang bule, kemudian jagung yang bule, kemudian juga ada tomat yang busuk buah, cabai yang busuk buah, melon yang banyak ngeleles, belum waktunya panen daunnya sudah menguning, tidak kuat lagi untuk dilanjutkan, timun dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan hama penyakit. Nah, teman-teman, sejatinya di tanah kita itu menyimpan banyak penyakit dan menyimpan banyak pengendali. Tapi karena kimiawi yang kita berikan berupa pestisida, juga fungisida, dan juga herbisida yang kita berikan terlalu berlebihan, sehingga menyebabkan pengendali hama alami yang ada di dalam tanah kita itu semakin berkurang, bahkan tidak ada. Nah, teman-teman,
Dengan adanya Clio ini mampu hidup di tanah, ya teman-teman ya. Jadi Clio ini mampu hidup di tanah dan hidupnya ini berperan melawan patogen penyebab hama penyakit. Jadi penyakit ini nanti ada yang mengendalikan, tidak meledak merajalela seperti saat ini. Nah, semakin kuat Clio, semakin cepat mengendalikan hama yang ada di dalam tanah. Jadi Clio ini sangat hebat sekali ya teman-teman ya. Dan untuk tanaman apapun ini sudah terbukti bisa menyembuhkan. Kalau menyembuhkan yang sudah terserang itu bertahap ya teman-teman ya. Tapi utamanya kita menggunakan Clio ini untuk pencegahan. Jadi sebelum itu semua terjadi, kita kendalikan sejak dini. Sejak mulai awal tanam sudah kita berikan yang namanya Clio ini. Ini sangat bagus sekali untuk pengolahan tanah teman-teman ya. Sedangkan praktek penggunaan Clio ini adalah sederhana sekali ya teman-teman ya. Kita di sini tidak perlu praktek ya, karena akan membutuhkan alat yang sangat banyak apabila kita praktek sekarang. Dan ini saat ini saya sedang di rumah ya. Nanti saya akan jelaskan, teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah. Caranya sederhana sekali. Caranya yang pertama ini bisa dilakukan dengan pupuk kompos jadi ya, yang sudah difermentasi. Itu paling tidak 25 kilo sampai 50 kilo kompos atau pupuk kandang tadi dicampur dengan larutan Clio ini ya, diaduk-aduk. Setelah tercampur nanti dimasukkan ke dalam karung, terus didiamkan paling tidak 1 atau 2 minggu. Itu untuk memfermentasi, untuk mengembangbiakkan Clio. Jadi Clio ini bisa berkembang biak nanti. Nah, setelah itu kita tabur ke media tanam yang telah kita sediakan ya. Jadi ini efektif sekali untuk pupuk dasar, untuk dicampurkan dengan pupuk dasar. Tadi kan kita gunakan kompos atau pupuk kandang ya, yang sudah difermentasi. Kemudian kita membutuhkan pupuk kandangnya 25 sampai 50 kg dicampur dengan larutan Clio ini. Clio ini satu kotak ini dilarutkan semua, nanti dikocor-kocorkan ke pupuk kandangnya atau komposnya yang sudah jadi ya. Kemudian kalau sudah selesai kita masukkan lagi ke dalam karung, kita diamkan selama 1 sampai 2 minggu ya. Kemudian kalau sudah 1-2 minggu nanti kita taburkan ke media tanam atau lahan yang akan kita tanami. Ya apapun tanamannya bisa ya. Bagus sekali untuk melakukan pencegahan terhadap serangan hama penyakit. Teman-teman punya tanaman melon, cabai, tomat, bahkan jahe ya, yang media tanamnya bergelut-gelut itu ya, buka dulu bedengannya ya, lalu ditabur dengan pupuk kandang atau kompos yang sudah ditabur Clio tadi ya. Insya Allah nanti akan bagus tanamannya ya. Nah, kalau teman-teman tidak punya kompos atau tidak punya pupuk kandang ya, ini juga sangat mudah sekali dalam kita menggunakan Clio ini. Kita ambil Supernasa ya, seperti yang teman-teman lihat ya dalam video-video saya sebelumnya. Supernasa ya, sering sekali saya bahas tentang Supernasa di situ ya. Supernasa dengan Clio ini caranya. Supernasanya kita membutuhkan 1 sendok Supernasa seperti biasanya ya. Kemudian kita ambil juga 1 sendok Clio ini kita buka. Kemudian kita ambil 1 sendok, kemudian kita larutkan bersamaan dengan Supernasa, kita kocorkan ke media tanam yang akan kita tanami. Untuk tanaman apa saja bisa. Atau kalau tanaman perkebunan, setelah dilubangi ya, kita membuat lubang tanam. Setelah kita membuat lubang tanam ya, kita kocor dengan menggunakan Supernasa sudah kita campur Clio tadi, atau pupuk kandang atau kompos yang sudah kita campur dengan Clio tadi. Kalau kita menggunakan POC Nasa itu juga bisa ya. Caranya siapkan air 10 liter. POC Nasanya kita membutuhkan 3 tutup POC Nasa, kemudian 1 sendok makan Clio ya. Kita campur, kita aduk-aduk jadi satu ya. Kemudian bisa kita kocorkan, bisa juga kita semprotkan ya. Jadi sangat mudah sekali untuk cara aplikasinya Clio ini. Teman-teman, kenapa kok kita perlu media pupuk untuk mengembangkan Clio? Karena Clio itu bisa hidup di pupuk kandang. Makanan Clio itu ada di pupuk kandang. Bahkan patogen yang ada di dalam pupuk kandang itu sebagai makanan Clio. Jadi makanannya ada di situ ya. Kalau untuk mengembangbiakkan kan kita perlu makan ya. Jadi makanan daripada Clio ini ada di dalam pupuk kandang itu tadi, atau ada pada Supernasa dan POC Nasa itu tadi. Terus yang kedua, dengan penggunaan pupuk kandang itu akan membuat
tanah menjadi subur. Nah, ketika tanah itu menjadi subur, maka glio ini akan cepat pula untuk berkembang biak. Terus ketika kita menggunakan supernasa, nah ketika menggunakan supernasa kan itu bisa melarutkan sisa pemakaian kimia, kemudian bisa memberikan kesuburan yang cukup untuk tanaman, membuka pori-pori yang sudah tertutup bantat akibat banyaknya kita memberikan pupuk kimia. Nah, ketika pori-pori tanah itu terbuka, nanti di situ glio ini akan masuk ke dalam tanah, lalu ia ini akan bekerja di dalam tanah melawan patogen-patogen penyebab hama penyakit pada tanaman kita. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa ikuti terus video-video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat beragrokompleks.